Halo semua pendengar setia Kepo Kemasos Podcast. Hari ini saya dan pembicara akan sedikit berbincang terkait lanjutan dari podcast episode yang kedua, yaitu Hak Atas Kota. Nah, di sini episode ketiga kita akan membahas tentang isu yang lebih spesifik lagi tentang yang dibawahi oleh Biro Advokasi, yang dimana judulnya itu Sungai Telo apakah masih memberikan penghidupan atau tidak. Sebelum kita memasuki perbincangan intinya, kita akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, si gadis cantik yang dari Kemasos. Siapa lagi kalau bukan? Perkenalkan, saya Lea dari Perwakilan Biro Advokasi. Hari ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang apa yang sudah sejauh ini Biro Advokasi kawal tentang isu tersebut. Oke, bagi warga Makassar, siapa yang tidak mengenal dengan salah satu sungai yang ada di Makassar saat ini yang akan kita bahas. Nah, sungai ini adalah Sungai Telo. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke narasumber kita, yaitu terkait keadaan Sungai Telo saat ini. Bagaimanakah Sungai Telo? Apakah ada dampak perbedaan yang dulu dan sekarang? Oke, terima kasih nih Cil. Kalau berbicara tentang Sungai Telo saat ini, mungkin spesifiknya tidak banyak yang bisa kami ceritakan dalam hal ini. Mungkin ada orang yang lebih ahli dalam hal itu. Cuman kalau Sungai Telo yang kami kawal isunya saat ini itu mungkin kalau bagi masyarakat Makassar tidak banyak yang mungkin aware atau peduli atau mungkin paling tidak pernah lihat lah Sungai Telo. Mungkin beberapa dari kita di sini pernah lewat, sekedar lewat begitu atau bagaimana. Cuman kalau untuk mau dibilang bagaimana keadaan Sungai Telo saat ini dengan sekarang, mungkin kalau kita lewat saat ini Sungai Telo kayak baik-baik saja Ji, tidak ada masalah, it's okay, kayaknya tidak ada jadi masalah dengan Sungai Telo, kenapa harus dikawal dan sebagainya. Tapi kita coba tanya sama masyarakat yang betul-betul sehari-harinya kayak Sungai Telo, bangun tidur lihat Sungai Telo, mau tidur lihat Sungai Telo, yang kayak Warga betul-betul sekitarnya. ya warga sekitar di sana. Nah, mereka itu sudah lama tinggal di sana. Kami coba kemarin ke dua tempat yang berbeda, dan masyarakat di sana itu bilang kalau Sungai Telo sekarang dengan yang dulu itu betul-betul kayak berbeda Mi. Pertama dalam hal segi kemanfaatannya. Nah, Sungai Telo yang dulu itu betul-betul bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini penghasilan ikan, kepiting, udang dan sebagainya itu masih banyak. Nah, untuk sekarang mungkin jauh-jauh berkurang. Nah, untuk dari segi fisiknya sendiri Sungai Telo mungkin kalau kita lewat-lewat kayak dari masalah tuh. Kalau Nicil lihat dari masalah kayak biasa-biasa saja Sungai Telo. Nah, sebenarnya itu Sungai Telo pada musim-musim tertentu dia kadang menghasilkan bau yang tidak sedap. Kayak berbau sekali, betul-betul kayak berbau dan warnanya berbeda. Nah, di sana itu masyarakat bilangnya itu karena akibat limbah pabrik. Nah, ya limbah pabrik yang nggak tahu juga apakah pabriknya itu betul-betul buang pada saat musim hujan atau limbahnya itu sudah ada dalam Sungai Telo dan ketika musim hujan dia meluap. Nah, itu kayak dua kemungkinan yang masih kita mau telusuri nanti. Nah, jadi Sungai Telo dulu itu jauh lebih jernih, jauh lebih menghasilkan daripada yang sekarang, ketimbang dengan yang betul-betul Sungai Telo yang sekarang sudah tercampur dengan limbah dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin bisa kami ceritakan dari masyarakat sekitar, pendapatnya mereka bahwa Sungai Telo sekarang memang kayak secara fisik mungkin kayak kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata terdapat menurun dari segi kemanfaatan dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa diceritakan dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa Sungai Telo memang di sini mendapat dampak yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya, yang dimana merugikan nelayan, penghasilan nelayan ataukah penghasilan yang dapat dihasilkan dari Sungai Telo tersebut. Nah, dari penjelasannya narasumber kita yang cantik ini, jangan terlalu dipuji kasihan. Enggak apa-apa. Jelas ada yang dirugikan. Bisa dijelaskan sedikit siapa dampak dari Sungai Telo ini, siapa yang paling dirugikan? Ya, betul. Kalau bicara tentang siapa yang paling dirugikan, sebenarnya mungkin bagi kita masyarakat kota
tidak terlalu bergantung lah ibaratnya kayak ya sekedar ya oke, ada Sungai Talo di Makassar kayak sekedar begitu. Cuman kalau ditelusuri lagi lebih lanjut, Sungai Talo itu banyak masyarakat yang bergantung di situ, terutama masyarakat sekitar. Nah, kemarin itu Biro Advokasi dan teman-teman badan pengurus lainnya juga itu sempat mendatangi 2 tempat. Nah, yang tempat pertama itu ada di Muara Sungai Talo, dia di Jalan Tuku Umar. Di sana. Nah, yang kedua itu di Lakang. Masyarakat sekitar sana memang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Cuman beberapa dari mereka tuh kayak cenderung mengganti, atau bukan mengganti sih, lebih ke cari pekerjaan sampingan nih Cil, karena mereka itu penghasilannya dari Sungai Talo sudah menurun. Iya, sudah tidak seperti dulu. Ya, menurutnya masyarakat sekitar yang kami wawancarai, dulu itu Sungai Talo bisa menghasilkan ikan yang mereka tangkap itu sehari bisa dijual 300 sampai 400 ribu, bayangkan. Sehari bisa dapat 300 sampai 400 ribu, tapi sekarang katanya mereka 50 ribu pun itu bersyukur yang betul-betul kayak menurun sekali. Berdampak sekali memang. Karena mayoritas memang di sana nelayan. Nah, untuk dari masyarakat Pulau Lakang itu dia beberapa masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Bekerja sebagai ada juga bekerja sebagai nelayan tambak yang kayak kolam itu. Dia cuman budidayakan di kolam kayak gitu Ji. Cuman beberapa memang mayoritas masih bekerja sebagai nelayan, dan itu yang kerugian yang mereka rasakan betul-betul. Kalau dari segi ekonomi ya mereka masih kurang begitu. Katanya masyarakat sekitar itu kayak mending ndak apa-apa Ji, pemerintah ndak usah kasih bantuan, perbaiki misalnya ini Sungai Talo, katanya mereka seperti itu. Itu iya yang kayak betul-betul kalau dari segi ekonomi yang kami kawal itu memang mengalami penurunan. Mungkin nanti di next observasi kami akan coba cari tahu lagi mendalam apakah mungkin ada ketergantungan dari segi budaya dan sebagainya. Karena kalau untuk dari segi kayak air kesehari-harian kayak rumah tangga, keperluan MCK dan sebagainya itu masyarakat sekitar sudah tidak pakai air Sungai Talo lagi. Karena sangat berdampak ya. Iya, jadi pure untuk mata pencarian saja. Saya mau tanya di Biro Advokasi ini tentang isu yang dikawal ini. Kenapa ambil isu ini? Kenapa Biro Advokasi akhirnya memutuskan kawal isu ini? Kan banyak isu-isu yang bisa dikawal lainnya. Iya. Nah, kan mungkin teman-teman sudah dengar nih podcast episode sebelumnya itu tentang hak atas kota. Nah, memang kepengurusan kali ini kita mengawalkan tentang isu hak atas kota. Nah, kalau kenapa Biro Advokasi akhirnya memutuskan untuk mengawal isu Sungai Talo? Sebenarnya ini berawal nih Cil dari diskusinya kami sama ada salah satu person yang betul-betul dianggap disegani lah di kemah swasta. Kami cerita-cerita sama beliau, akhirnya beliau memutuskan kayak beri saran kayak, kenapa kalian tidak coba kawal Sungai Talo? Sungai Talo ada loh di sekitar kita. Sungai Talo ada loh, kalian sehari-hari lewati itu. Kenapa tidak coba kawal? Sungai Talo itu tidak baik-baik saja sekarang. Dikasih pemantik seperti itu. Nah, cobalah kami diskusi lagi kembali, diskusi juga dengan beberapa orang yang aware juga. Dan ternyata memang Sungai Talo itu kayak ya kelihatannya saya baik-baik, tapi ternyata tidak baik-baik saja guys. Kayak gitu. Nah, jadi dari Biro Advokasi coba kaji dulu dari segi perspektif sosiologi. Nah, kan katanya Lefebvre, mungkin ada disinggung di episode sebelumnya, itu hak atas kota itu lebih daripada sekedar menuntut kebutuhan saja guys. Jadi kayak hak atas kota itu sebenarnya bagaimana masyarakatnya itu bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa lebih mengutamakan yang namanya partisipasi, lebih mengutamakan yang namanya inisiatif. Bagaimana supaya dia bisa, bukan cuma pemerintah saja yang gunakan ini kota, tapi masyarakatnya juga. Nah, sama dengan Sungai Talo sebenarnya, mungkin Sungai Talo tidak kelihatan sedang diperebutkan, bukan jika kelihatan yang sedang saya sekali nih mau pakai Sungai Talo buat saya ini Sungai Talo, mungkin tidak tapi ternyata tuh ini Sungai Talo kayak masyarakatnya pun sekitar situ yang bergantung di situ ternyata tidak punya daya, tidak punya kekuatan yang lebih untuk membela ketika dia bilang ini tempat mata pencarianku lagi tidak baik-baik kayak gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi teman-teman mungkin asik. Teman-teman yang mendengar podcast ini nanti kalau ada yang mau kasih informasi lebih lanjut, punya data-data mungkin atau mau ikut turun riset bersama kami, boleh sekali. Nanti kabari saja kami dari advokasi. Oke. Kabari cantik ini. Nanti ikut riset, asik.
riset jalan-jalan itu seru banget. Nah, ini naik perahu guys ke Pulau Lakang. Lakang, iya, kalau ada yang nggak tahu itu Lakang apa, itu sebuah tempat tinggal yang terpencil Ya. tapi seru, guys, seru Masuknya sekali. dalam Unhas juga guys. Jadi bagi kalian masyarakat Unhas, warga Unhas yang belum tahu Lakang, aduh, ayo join sama advokasi. Nah, masuk lagi dari pembicaraannya Kalea, semua dampak yang dialami oleh warga sekitar maupun Sungai Teloanya sendiri, pasti ada solusi yang dapat dikerjakan kan. Iya. Dari Advos sendiri, bagaimana solusi yang dapat yang bisa diberikan? Kalau berbicara soal solusi, sebenarnya untuk mengawal isu seperti ini tuh Nicil kayak butuh waktu yang lama sebenarnya. Iya, karena tidak bisa kayak dalam, apalagi kita kan dibatasi dalam satu periode kepengurusan sebenarnya. Cuman bukan berarti juga ini isu bakal dilepas begitu saja. Pasti memerlukan kayak to be continue lah, bakal dilanjut dan sebagainya, karena isu ini sebenarnya kayak masyarakat sekitarnya pun di sana nih sering nih kayak protes begitu, protes ke pemerintah, protes ke kelurahan, kecamatan tentang limbah yang mereka rasakan, cuman belum ada dampak dan itu sudah berlangsung secara bertahun-tahun. Kalau menurutnya masyarakat sekitar 8 sampai 10 tahun itu Sudah bersuara di dan yang kayak hasilnya ya begitu-begitu Ji. nggak didengar, Nggak ada Ji, iya yang kayak bakal sementara Ji, Sungai Talo tidak ada limbahnya, kemudian ada lagi kayak begitu. Jadi kayak untuk kami pun juga selaku lembaga, balik lagi ke kemampuannya kami semua, kapabilitasnya kami sebagai lembaga kemahasiswaan sejauh mana sih untuk bisa menyelesaikan kayak begitu. Kita juga harus disesuaikan dengan kemampuan, cuman tidak berarti tidak ada bantuan yang bisa diberikan untuk masyarakat sekitar kayak begitu. Nah, karena mungkin ini bagi orang-orang yang mungkin baru dengar isu ini kayak kenapa harus Sungai Talo toh tidak berdampak juga sama kita kayak gitu. Cuman secara tidak sadar tuh guys, coba kalian lihat di maps begitu, Sungai Talo itu luas, Sungai Talo itu hampir mengelilingi Makassar. Dan dia itu membelah Makassar dengan Goa. Jadi kayak betul-betul ini Sungai Talo berada di tengah-tengah, dan beberapa sawah yang masih ada di Makassar itu ternyata masih dialiri Sungai Talo dan sangat berdampak. Bayangkan nih kalau padi yang ditanam itu yang besok lusa akan kita makan ternyata dialiri dengan air limbah. Toh yang kayak dia bakalan secara tidak langsung bakal berdampak juga sama kita semua. Jadi bukan berarti Sungai Talo ini sedang tidak baik-baik saja, yang berdampak itu hanya masyarakat sekitar, tidak juga begitu. Memang sih yang paling berasa dampaknya masyarakat sekitar, cuman ya namanya Sungai Talo berada di tengah-tengah kita, pasti otomatis akan beri dampak kalau dia dalam masalah begitu. Dan kalau mau dibilang solusi yang diberikan dari kami badan pengurus yang mengawal ini, sebenarnya itu balik lagi kapabilitas kami sebagai badan pengurus seperti apa, lembaga kemahasiswaan seperti apa. Cuman upaya kami pada akhirnya nanti adalah merebut wacana publik. Dalam hal ini bagaimana kita mau menyadarkan masyarakat, mau aware sama masyarakat bahwa ini Sungai Talo begini loh. Lewat apa? Mungkin lewat sosmed, lewat tulisan, lewat gagasan, atau lewat apapun itu yang bisa kami lakukan nanti lewat bukti-bukti dan data-data yang kami peroleh sama riset kayak gitu. Jadi yang kayak mau kembali meng-up lah ceritanya ini isu, mau meng-up kembali ini berita bahwa ini Sungai Talo tidak baik-baik saja guys kayak gitu. Sungai Talo ini sedang perlu diperhatikan, perlu perhatian kita semua begitu. Dan lewat mana ya, lewat mungkin kampanye di sosmed atau kampanye lewat apapun itu nanti bakalan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi balik lagi, pokoknya itu upaya yang akan kita rencanakan. Tapi kalaupun ada saran atau masukan yang dari teman-teman yang mendengar podcast ini, mendengar episode kali ini, ada saran dari kalian mungkin tentang apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat di sana dan sebagainya, boleh nanti bilang sama Biro Advokasi, nanti kami boleh diskusikan kayak gitu. Ya, itu tadi juga salah satu cara untuk membantu masyarakat tersebut untuk didengar, karena beberapa tahun yang lalu sudah menyuarakan tapi tidak didengar sama pemerintah. Bahkan tuh Nicil mereka kayak bilang begini, kami ini masyarakat kecil dek, sejauh mana tidak bisa berbuat apa-apa. Biar sudah dilapor tuh dek, kenda ada ji apa tuh kita masyarakat biasa ji, kayak mereka bilang begitu. Jadi yang bukan juga kami merasa kayak ada beban, ada kayak tanggung jawab moral yang kayak mereka keluh kesahkan sama kami dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, kan kayak sesuatu yang tidak enak juga begitu. Jadi mungkin kami butuh teman-teman semua, kami butuh anggota khususnya untuk
ayo sama-sama kita kawal ini, ayo sama-sama kita kemas barang-barang ini, kita bantu masyarakat sekitar yang betul-betul bergantung sama Sungai Talo, dan ternyata Sungai Talo ini memengaruhi juga kita. Iya, kayak gitu. karena kita berdampak juga sama ini Sungai Talo secara tidak langsung kayak gitu guys. Nah, sudah 14 menit kita bicara berdua di sini berbincang cantik mengenai Sungai Telo, bagaimana keadaannya sekarang. Mungkin sampai sini dulu Iya. semuanya, sahabat Kepo Kemasos Podcast. Makasih guys. Yes, sehat-sehat ya.